Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Ulul Albab, NIM E2018-2345. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran dan nilai pelanggan. Langsung saja, dalam pemasaran dan juga nilai pelanggan, memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah inti dari sebuah pemasaran, di mana sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan yang gunanya untuk menghasilkan laba atau sebuah keuntungan. Di dalam pemasaran dan juga nilai pelanggan, pastinya ada beberapa bagian. Adapun bagian yang pertama adalah proses penghantar nilai. Di dalam proses penghantar nilai terdapat beberapa fase. Yang pertama adalah fase memilih nilai. Mempresentasikan pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk itu dibuat. Staf pemasaran harus mensegmentasikan pasar, memilih sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Adapun fase yang kedua adalah menyediakan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan juga distribusi. Dan fase yang ketiga adalah mengkomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjual atau mendayagunakan tenaga penjualan, mempromosikan penjualan melalui iklan dan sarana komunikasi yang lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk yang telah dihasilkan. Setiap fase ini mempunyai implikasi biaya yang memang harus dikeluarkan. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu adalah rantai nilai, di mana rantai nilai ini mengidentifikasi 9 kegiatan yang secara strategis sangat relevan untuk dilakukan, yang akan menciptakan nilai bisnis yang sangat spesifik. Adapun di dalam rantai nilai ini terdapat dua kegiatan, yaitu kegiatan primer dan juga kegiatan tambahan atau kegiatan pendukung. Di dalam kegiatan primer terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah logistik ke dalam atau memasukkan bahan di dalam suatu bisnis. Kemudian operasi akhir atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Dan yang ketiga adalah logistik keluar atau mengembangkan produk akhir. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah memasarkan produk yang meliputi penjualan. Yang selanjutnya yaitu adalah kegiatan pendukung, di mana di dalam kegiatan pendukung ini meliputi 4 bagian. Yang pertama adalah pengadaan, yang kedua adalah mengembangkan teknologi yang sudah ada, yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia, memanage sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah perusahaan harus ditangani oleh departemen khusus. Dan di dalam perusahaan itu infrastrukturnya mencakup biaya manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum atau legalitas, dan juga hubungan pemerintah. Kemudian, tugas perusahaan adalah mempelajari biaya dan kinerja dalam setiap kegiatan penciptaan nilai dan mencari cara bagaimana untuk meningkatkannya. Poin yang selanjutnya yaitu adalah kompetisi inti, di mana di dalam kompetisi inti ini kuncinya adalah memiliki serta memelihara sumber daya dan kemampuan utama yang merupakan inti setiap usaha. Suatu kemampuan inti memiliki 3 karakteristik. Ada 3. Yang pertama yaitu adalah kompetisi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif karena memberi sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu adalah kompetisi inti dapat diterapkan pada berbagai pasar. Dan yang ketiga adalah kompetisi inti sulit untuk ditiru pesaing. Kemudian selanjutnya yaitu adalah orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan.
di mana di dalam orientasi pemasaran holistik ini dapat juga memberikan pengertian yang sangat mendalam tentang merebut nilai pelanggan. Menurut pendapat ini, pemasaran holistik berhasil dengan mengelola jaringan nilai unggul yang menyerahkan satu level mutu yang tinggi, jasa dan juga kecepatan produk. Kemudian pemasaran holistik ini mencapai pertumbuhan yang sangat menghasilkan laba atau keuntungan dengan memperluas pangsa pasar pelanggan, membangun kesetiaan pelanggan dan juga merebut nilai masa hidup pelanggan. Dan yang terakhir yaitu adalah poin tentang peran sentral dan perencanaan. Perencanaan strategik memang yang terpenting untuk memastikan bahwa kegiatan yang tepat telah dipilih dan juga dilaksanakan. Perencanaan strategis menuntut aksi di dalam 3 bidang utama. Yang pertama adalah mengelola bisnis perusahaan sebagai suatu portofolio investasi. Kemudian yang kedua adalah mencakup nilai bisnis dengan mempertimbangkan angka pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan serta pencocokan dengan pasar itu. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan strategi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang poin pemasaran dan juga nilai pelanggan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.